Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir, yang senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di saat yang mulia ini, yaitu di antara maghrib dan isya, kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di saat yang mulia dan di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, tempat ini mulia karena ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Saat ini mulia karena saat ini adalah ma bainal isya'ain, waktu di antara maghrib dan isya. Majlis ini mulia karena majlis ini diberi bisyarah oleh Rasulullah, di mana beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dari rumahnya menuju majlis menuntut ilmu, niscaya akan dipermudahkan untuknya jalan menuju surga Allah. Sayyidina Ali berkata, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka surga mencarinya. Maka penuntut ilmu bukan cuma sekedar mereka merindukan surga, tapi surga merindukan para penuntut ilmu. Saat yang mulia ini oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Sultanul Mala dikatakan al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghrib wal isya. Pusaka di antara semua pusaka yang paling berharga adalah waktu di antara maghrib dan isya. Dalam kitab Risalah Mu'awanah diriwayatkan seorang guru didatangin muridnya. Kemudian murid bertanya, wahai guru, mana yang lebih baik aku dahulukan, menghidupkan maghrib dan isya atau puasa sunnah di hari tersebut? Gurunya berkata, afdolnya puasa, kemudian maghrib hidupkan untuk ibadah sampai isya. Muridnya bertanya, tapi saya nggak bisa, kalau sudah puasa saya sibuk berbuka, maghrib isya hilang. Mana yang lebih saya dahulukan, maghrib isya saya ibadah atau puasa sunnah di waktu pagi hingga waktu maghrib? Maka gurunya menjawab, kalau itu masalahnya, maka lebih baik engkau menghidupkan maghrib dan isya. Sampai seperti itunya kemuliaan antara maghrib dan isya, hingga ba'dhu salihin mengajarkan anak-anaknya itu kalau sudah maghrib dan isya nggak kenal dunia, nggak cerita dunia, nggak ngomong dunia, nggak ada televisi nyala maghrib isya, yang ada majelis ilmu, yang ada majelis ratib, yang majelis zikir, tadarus Quran, maghrib sampai isya. Hingga dalam suatu riwayat
seorang Syekh Al-Hajraini. Beliau itu kehilangan dompet, surrah. Kalau dulu itu bukan seperti dompet, tapi surrah itu tempat yang ada ikatannya itu. Seperti dompet kalau sekarang, di situ ada uangnya. Beliau kehilangan dompet di rumahnya. Dipanggil anak-anaknya untuk ikut mencari dompet yang hilang karena itu ada uangnya. Tapi nggak ketemu. Hingga ketika waktu maghrib sudah mau datang, maka ayahnya lupa dompetnya. Bergegas berwudu menuju masjid. Sampai di masjid dia sholat, setelah sholat dia baca Al-Quran. Di tengah-tengah baca Al-Quran maghrib dan isya, anaknya yang masih kecil usia 12 tahun datang sambil membawa dompet kepada ayahnya dan berkata, "Abah, dompet alhamdulillah saya temukan." Syekh tersebut nggak malah bahagia, malah marah dan sedih. Berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, semenjak kau lahir sampai detik ini, apa pernah aku ngomong masalah dunia di antara maghrib dan isya? Wahai anakku, syu'latun nar ala wajhi khairun min antukallimani bi'ainid dunya bainal maghrib wal isya." Kau lempar bara api ke wajahku lebih aku pilih daripada kau ngajak omongan dunia di antara maghrib dan isya. Waladi, hukuman gara-gara kau ngajak ngomong masalah dunia antara maghrib dan isya, taghribus sana, keluar kau dari negeri ini setahun tuntut ilmu di negeri lain. Saya nggak mau lihat wajahmu selama 1 tahun. Takdiban, ini adalah didikan, hukuman buat orang yang ngomong dunia antara maghrib dan isya. Subhanallah. Begitu mulianya waktu yang saat ini kita ada di tengah-tengahnya. Maka itu kalau sudah maghrib dan isya, televisi dimatiin, toko ditutup, nanti isya baru dibuka lagi. Kalau kita melakukan seperti itu, rezeki kita diberkahi oleh Allah. Jangan takut miskin, jangan takut rezeki seret. Kalau kita mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan didahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka. Wahai anakku, wahai para pemuda, Rasulullah mewasiatkan kepada seseorang sahabatnya, wahai anak muda, ihfazillah, jaga aturan Allah, dulukan Allah, yahfazka, Allah jaga kamu, Allah dahulukan kamu. Kalau Imam Abdullah bin Alawil Haddad mengatakan, atharullaha rabbahum fa'atharohum wakhtassahum bil wilayati. Sifatnya para aulia, mereka di dunia dahulukan Allah hingga Allah pun dahulukan mereka dan diberi bonus dengan namanya wilayah, yaitu kewalian, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah di antara maghrib dan isya berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Dan di antara kita mungkin ada yang lewat streaming, lewat televisi. Di antara maghrib dan isya kita pilih channel yang baik, yang positif, yang mengingatkan kita kepada Allah. Insya Allah kita semua mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam kehidupan yang singkat di dunia ini pengen untuk berbuat yang terbaik agar kita selamat dunia dan akhirat. Tiada lain yang paling baik untuk kita pilih adalah kita menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu dipuji sama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan beberapa ayat. Bahkan kita kalau mau minta anak, Rabbi habli minas salihin, minta karunia anak bukan yang pinter dulu, bukan pejabat dulu, bukan yang punya kedudukan dulu, tapi yang soleh. Soleh dalam bahasa Arab itu diambil dari kata soluha, baik, baik. Tapi yang dimaksud baik ini nggak main-main. Ya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut nabi-nabinya Zakaria, Yahya, wa Isa, wa Ilyas, mereka ulaika minas salihin, mereka adalah orang-orang yang saleh. Kita berharap agar kita ini bisa jadi anak soleh, bisa jadi orang soleh, dan anak-anak kita juga menjadi orang soleh. Itu doa kita selalu, minta sama Allah jadi orang soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala saking memuliakannya orang soleh, sampai dalam doa yang dikatakan oleh para anbiya, wa alhiqni bis salihin, golongkan aku dengan orang soleh. Allah puji mereka, wa may yuti'illaha wa rasul ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yang lebih didahulukan itu yang lebih tinggi kedudukannya, para anbiya, kemudian para syuhada, ya, para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para solihin. Maka kita semua ini berharap bisa jadi orang soleh. Istri kita solehah, anak-anak kita soleh dan solehah, orang tua kita solihin, turunan kita soleh, semua yang kita harap jadi orang baik. Karena orang soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa mereka orang-orang yang soleh? Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Orang soleh itu, mereka, kata Allah dalam Al-Quran, syaratnya yang pertama iman kepada Allah, syarat yang kedua iman kepada hari akhir, syarat yang ketiga amar ma'ruf, ngajak orang untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari berbuat mungkar, setidaknya berkata yang mungkar-mungkar, yang batil itu batil. Kemudian tanda orang soleh, wa yusari'una fil khairat. Terus orang soleh itu kalau sudah yang namanya kebaikan datang, segera. Hadirin, orang kalau ada yang namanya kebaikan, jangan terlambat. Kita ini kadang-kadang kalau suatu kebaikan, ada yang namanya kesempatan kebaikan, mikirnya terlalu lama. Tapi kalau ada kesempatan kerja, cepat mikir. Iya. Ada tanah dijual murah, rebutan. Kalau untuk urusan seperti ini investasi ini, jangan sampai kehilangan. Kalau untuk dunia cepat, tapi untuk kebaikan kurang. Sedangkan orang soleh itu kebalikannya, yusari'una fil khairat, kalau ada kebaikan dapat duluan. Makanya kalau yang terlambat ini bahasa Jawanya nggak kumanan. Ada suatu saat Rasulullah SAW itu cerita. Rasulullah cerita, pas aku waktu Isra Mi'raj, aku oleh malaikat Jibril ditunjukin nabi-nabi dan kaumnya. Pertama saya dibawa kepada seorang nabi yang umatnya cuma 2 orang. Ya. Nabi umatnya cuma 2 orang. Bayangin. Makanya orang banyakan umat itu belum tentu baik. Ada nabi yang umatnya 2. Ya, penyanyi dangdut banyak umatnya. Ini nabi umatnya cuma 2. Imam Ibn Hajar itu muridnya cuma 8, semuanya ulama. Ya. Ini ada satu nabi, muridnya cuma 2. Kemudian ditanya siapa? Nabi Fulan. Itu siapa? Umatnya. Yang cuma dengar cuma 2, yang lainnya enggak. Karena yang namanya nabi tugasnya menyampaikan hidayah dari Allah. Ada lagi nabi muridnya 8. Ini lumayan agak banyak. Siapa itu Nabi Fulan? Itu cuma 8. Kemudian ada lagi belakangnya 100 orang, lumayan agak banyak. Itu Nabi Fulan. Sampai ada nabi muridnya banyak, mungkin 1000 atau 2000 atau 3000 di belakangnya, atau lebih 10.000. Katanya Rasulullah, apakah itu aku dan umatku? Kemudian kata, enggak, itu Musa. Itu Nabi Musa itu. Terus kemudian
Rasul diperlihatkan satu gunung 70.000 orang. Nah, itu umatmu wahai Muhammad. Segitu 70.000. Iya, itu umatmu 70.000 orang yang masuk surganya nggak pakai hisab, bukan yang masuk surga. Banyak yang masuk surga, yang tanpa hisab masuk surga ya mereka itu. Nabi bahagia, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau selanjutnya mungkin miliaran murid umatnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi menceritakan seperti ini, yang hadir ada namanya Ukasyah. Ukasyah ketika melihat seperti itu langsung yusari'una fil khairat, hal ana minhum ya Rasulullah. Dari 70.000 itu aku ada enggak ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, anta minhum ya Ukasyah, engkau termasuk 70.000. Yang lainnya ikut, hal ana minhum ya ana minhum ya Rasulullah, hal ana minhum. Sabakokum Ukasyah, kesuwen kedisian Ukasyah, keduluan kalian. Coba tadi ngomong cepet semuanya dapat. Yang namanya kebaikan itu harus cepet. Yusari'una fil khairat, itu tandanya orang soleh. Jangan nunggu. Kalau urusan dunia nunggu nggak apa-apa ya, tapi kalau urusan akhirat bersegera dalam kebaikan, karena itu adalah tandanya orang yang soleh. Makanya kita berharap agar kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang soleh.